Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Sahabat-sahabat obrolan cerdas spiritual. Kali ini kita akan membincangkan dan banyak hal yang berbicara tentang bagaimana sebenarnya kesuksesan dalam kehidupan ini. Dan pada kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa sampai menuju doktor, dan beliau juga sebagai dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Perjalanan yang panjang ini yang saya kira akan kita coba berdiskusi, berdialog, kita ngobrol santai dengan beliau. Beliau berasal dari Trenggalek, saya kira lumayan jauh dari kota Malang. Setelah itu bisa sampai ke Malang, dan beliau bisa saya katakan adalah orang yang sukses untuk bagaimana menjadikan akademik tertinggi itu menjadi tujuan dan sukses meraih gelar doktor. Kita sapa sahabat Dr. Kukuh Santoso MPDI. Assalamualaikum Mas Kukuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di obrolan cerdas spiritual. Dan ini sudah lama saya meminta untuk jenengan bisa ngobrol santai gitu ya. Tentang seperti apa sebenarnya perjalanan Mas Kukuh dari awal sampai bisa bergelar doktor, dan ini saya kira bukan perjuangan yang biasa-biasa saja. Ini seperti apa? Mulai dari pendidikan awal sampai hari ini kira-kira seperti apa? Iya, terima kasih atas waktunya Bapak Dr. Imam Syafi'i dan sahabat Obras yang kami banggakan. Sedikit inspirasi dari kami bersama-sama, karena memang kita punya latar belakang yang hampir sama. Ya. Saya berangkat dari seorang anak kampung, anak desa, Ya. di mana Bapak itu sebagai pengabdiannya di lembaga sosial masyarakat, khususnya di NU, itu sudah tidak bisa diperhitungkan karena Bapak adalah komandan Banser pada masa itu. Komandan Banser di Trenggalek? Ya, Trenggalek. Okay. Sehingga motivasi-motivasi dari orang tua, meskipun dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah, tapi orang tua tetap memotivasi bahwasannya anak itu adalah investasi dalam dunia dan akhirat. Maka investasi itu tidak hanya diberikan melalui hal-hal yang sifatnya materi, harta warisan sebagainya itu ya. Tapi juga bagaimana spiritualitas dan intelektualitas, bahkan yang terkait dengan sosial pun itu benar-benar diajarkan kepada kami. Ya. Sehingga dokter batasan kami pada masa itu mengantarkan saya harus sekolah. Harus sekolah. Jadi keinginan seorang orang tua gitu ya, bapak dan ibu menginginkan anaknya mempunyai pendidikan yang baik. Betul. Ya. Sehingga pada masa itu ada namanya satu sekolah SMP baru berdiri itu di Trenggalek. Di Trenggalek. Baru berdiri, namanya SMP Islam Al Ihsan. Orang-orang banyak beranggapan sekolah itu belum terakreditasi. Kemudian sekolah itu tidak bisa menjanjikan masa depan yang baik karena masih baru berdiri. Iya. Dan itu pun rata-rata yang sekolah di sana, mohon maaf, itu anak-anak yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah dengan latar belakang ya NU kultural lah. Ya. Dan itu orang tua tetap mewajibkan saya harus sekolah di situ karena memang itu adalah sekolah di bawah naungan Ma'arif pada masa itu. Dan dirintis oleh kader-kader NU ya. Kader-kader NU. Sehingga saya sebagai anak kader NU wajib fardu ain sekolah di situ gitu. Saya ketika sekolah di situ, alhamdulillah proses itu kita lalui. Dan akhirnya kami bisa lulus. Di antara teman-teman satu angkatan yang meneruskan jenjang ke SLTA, MA atau SMA itu saya saja. Cuma satu. Saya saja satu angkatan. Ada satu angkatan itu kurang lebih sekitar 50 ya. 50. Yang dari sini dulu, dari SMP selesai, teman-temannya nggak ada yang melanjutkan ke SMA atau MA. Nah, apa motivasi yang mendorong untuk bisa melanjutkan ke MA atau SMA itu? Iya. Jadi ada motivasi dari orang tua bahwasanya
pendidikan itu adalah investasi masa depan. Oke. Pendidikan adalah investasi masa depan, sehingga saya tidak boleh berhenti sampai jenjang SMP Islam saja, harus ke jenjang berikutnya. Ya. Dan saya maklumi teman-teman saya seangkatan kenapa dia tidak meneruskan ke jenjang berikutnya, karena memang latar belakang ekonomi menjadi problem, karena memang kondisi masyarakat kami pada masa itu masyarakat menengah ke bawah, sehingga untuk sekolah lagi itu harus membutuhkan biaya yang tidak kecil. Mas Kukuh, ini panggilan saya ke Bapak Dokter Kukuh ini memang panggilan sahabat itu Mas Kukuh biar lebih nyaman gitu. Nah, dari sini kan orang tua sudah mempunyai satu pemikiran saya kira luar biasa, bahwa anak ini adalah investasi masa depan. Nah, orang tua ini terakhir berpendidikan apa? SR ya? Sekolah Kalau rakyat. sekarang SD ya? Yes, SR tapi belum lulus itu. SD belum lulus ya? SR tapi pernah SR gitu. Oke, artinya SR belum lulus tapi sudah mempunyai pemikiran yang saya kira sangat luar biasa ke depan. Iya, karena sering bertemu dengan para kiai-kiai itu. Oke. Iya. Nah, setelah itu dari SMP masuk ke Aliyah Negeri Trenggalek, Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek. Man Trenggalek. Iya. Seperti apa? Artinya begini. Di dalam proses pembelajaran mulai SMP sampai Man gitu ya, MA, itu pasti ada perjalanan yang saya kira tidak semuanya rasional. Iya. Itu saya kira memang betul. Jadi awal kami ingin daftar ke Madrasah Aliyah karena kami dari desa kampung. Ya. Dan saya itu rumahnya perbatasan dengan Kabupaten Tulungagung. Oke. Sedangkan sekolah kami yang kami tuju itu berada di tengah-tengah kota Trenggalek. Suatu hari kami minta tolong pada tetangga-tetangga yang sudah sekolah di sana, terus kami mohon izin untuk bisa dibantu untuk mendaftarkan saya di sana. Iya. Mengawali pendaftaran saya sekolah di Man, ternyata saya itu di tengah jalan pada masa itu harus mengalami. Di tengah jalan itu kelas berapa? Ya mau daftar. Mau daftar Aliyah itu saya masih di tengah jalan menuju di Man itu tengah jalan mau daftar itu ada insiden. Saya harus bertabrakan dengan motor lain gitu. Saya harus jatuh dan harus berurusan dengan polisi dan sebagainya. Sehingga itu seolah-olah baru pertama kali jalan-jalan ke kota, kemudian kok langsung bertemu dengan problem, harus bertemu polisi, harus berhadapan polisi karena habis tabrakan tadi. Ya, apa boleh buat. Jadi sehingga kami harus mengawali itu dengan penuh semangat dan penuh dengan keyakinan gitu. Memang ada banyak cobaan untuk kita menempuh pendidikan, saya kira begitu. Setelah itu jadilah daftar di Man ya? Man. Nah, di Man itu apakah di situ itu apakah di pesantren, apakah di kos atau apa? Atau seperti apa? Ya, di Man. Saya memang duduk ya, bahasa duduk kalau itu pulang pergi ya. Pulang pergi, Pulang pergi dari rumah ke sekolah. Sekolahan. Sehingga setiap hari memang pada masa itu kan berangkat dari rumah itu harus 5:30. Setengah 6 berangkat ya? Padahal masuknya jam 7. Kalau 1 jam kurang lebih. Iya 1 jam. Kalau tidak 5:30 atau bahkan berangkat jam 6 lebih, itu pasti saya terlambat dari rumah ke sekolah. 3 tahun pulang pergi ke sekolah? Iya, pulang pergi ke sekolah. Sampai selesai Man? Oke. Ya. Ini artinya kalau tidak ada kesungguhan di dalam belajar atau proses pendidikannya, saya kira sulit ini 3 tahun. Karena kan pasti, 1 jam setiap hari. Ya pasti. Jadi memang kita lalui bersama-sama dengan penuh semangat ya. Karena itu tadi ada motivasi dalam diri kita, motivasi dari orang tua, motivasi dari guru dan ustadz-ustadz yang ngajar kita di madrasah dan TPH yang begitu. Oke, dari Man itu kan masuk ke setelah itu masih melanjutkan lagi. Iya. Nah, itu keinginan orang tua, keinginan diri sendiri, atau memang ada yang mengarahkan? Ya, itu keinginan diri sendiri dan keinginan orang tua. Oke. Tapi yang perlu saya sampaikan, setelah saya lulus Man, itu ternyata tidak lulus semudah itu juga. Iya. Jadi ada suatu insiden juga. Mau masuk ke Man harus melalui insiden kecelakaan itu. Setelah mau ada ujian Eptanas pada masa namanya Eptanas ya.
Eptanas itu saya mengalami kecelakaan kedua kalinya. Kecelakaan lagi Ini kecelakaan sebelum lulus. sebelum lulus. Nah, Oke. dulu kecelakaan mau masuk Masuk MAN, MAN. sekarang kecelakaan sebelum lulus. Oke. Jadi kecelakaan itu agak lama, sampai 3 bulan saya istirahat itu. Iya, iya. Nah, jadi memang proses menuntut ilmu ternyata memang sangat besar ya cobaannya, Perjuangannya juga perjuangan luar besar biasa. gitu. Nah, Setelah itu masuk ke S1 S1 di Trenggalek atau di mana? di IAIN. Oh ya, IAIN Kediri pada masa itu. Kediri. Ya, Oke, Kediri. oke. Saya minta izin orang tua, saya mohon diizinkan untuk saya bisa menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Iya. Dan di mana tempatnya orang tua yang bisa mengarahkan. Saya bisa di Trenggalek monggo, di Tulungagung monggo yang lebih dekat dengan rumah. Ya. Atau kemudian di luar Trenggalek. Orang tua jawab, ya di Kediri saja. Oke. Ya di Kediri pada waktu ada IAIN Kediri. Ya. Dan saya diarahkan untuk ngambil pendidikan agama pada masa itu. Alhamdulillah, sejak saat itu saya menjadi mahasiswa pendidikan agama Islam di IAIN Kediri, pada masa itu. Dan posisi pada waktu itu pendanaan orang tua? Ya, pendanaan orang tua. Nah, karena orang tua memang ya pekerjaannya adalah pedagang. Ya. Pedagang, tapi pengabdiannya orang tua sebagai kader NU, Ansor tadi ya. Nah, dari S1 setelah itu S2 dan sampai ke S3. Ini artinya begini, saya ingin menyampaikan bahwa ke sahabat-sahabat obrolan cerdas spiritual bahwa pendidikan tertinggi secara formal itu adalah doktor ya, S3. Maka saya kira proses panjang ini yang saya perlu gali kepada Mas Kukuh ini, karena dari S1 setelah itu S2, S3. Nah, ini kok bisa sampai selesai S3 ini, apakah ada kalau bahasa saya itu ada dorongan hal-hal yang metafisik gitu. Ya. Jadi ketika kami sudah menempuh jejak S1, yang perlu saya garis bawahi adalah saya selama S1 masuk S1 di IAIN Kediri, saya sekalian juga masuk sebagai anggota Remas. Pada masa itu Remas dan di Masjid di Kediri. Ya, Masjid Kediri. Sekaligus jadi marbot. Oke. Remas dan marbot sejak saya diakui menjadi mahasiswa baru. Saya menjadi remas, muadzin, marbot, semua apa yang terkait dengan masjid ya semua saya lakukan pekerjaan itu. Itu dekat dengan kampus? Ya 1 kilo dengan 1 kilo ya. 1 kilo dengan kampus. Dan itu dijalankan sampai lulus S1? Sampai lulus S1 dan S2. S1 dan S2 itu marbot itu biasanya yang ini sahabat. Marbot itu biasanya yang di masjid, muadzin, ya imam, ya bersih-bersih biasanya begitu. Artinya yang mengabdi di masjid lah saya kira. Itu S1 dan S2. Oke. Sehingga totalnya kalau di total itu kurang lebih sekitar 11 tahun saya tinggal di masjid. Jadi marbot saya 11 tahun jadi marbot di masjid. Artinya kalau mau ngomong keistiqomah di masjid ini lebih banyak ini istiqomahnya ini. Karena 11 tahun di masjid. Itu antara istiqomah atau antara keterpaksaan karena tidak punya tempat tinggal. Oke. Ini menarik karena kan kita untuk 11 tahun bisa istiqomah di masjid ini kan sulit nih. Dengan jalan itulah maka Mas Kukuh bisa istiqomah di masjid ini. Iya, di antaranya. Dan yang menjadi menarik saya kira ini kayaknya ada korelasi, ada hubungannya dengan hari ini. Hari ini itu sahabat, Mas Kukuh ini menjadi ketua takmir Masjid Ainul Yakin kampus Universitas Malang. Artinya ini kayaknya ada kesinambungan antara 11 tahun yang di masjid, sekarang menjadi ketua takmir masjid kampus Ainul Yakin, kampus Unisma, Masjid Ainul Yakin kampus Unisma. Ini seperti apa kok bisa nyambung gitu? Ya, memang dulu sebelum kami kuliah di Kediri itu doa saya cuma begini dulu kan. Di rumah itu ada musola ya. Iya. Ada musola. Saya berharap berdoa dan doa saya jangan jauhkanlah ya Allah kami dengan masjid-masjidmu, dengan tempat ibadahmu, sehingga kami tetap bisa teratur, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba baik di masjid ataupun di musola. Doa saya begitu ringkas saja. Selama saya menempuh perguruan tinggi ketika kita sudah hijrah keluar dari kampung halaman.
Dan bisa jadi sebuah keberkahan pengabdian ke masjid yang menjadikan hari ini bisa selesai S3, dokter, tetapi juga bisa menjadi dosen. Bisa jadi ada sebuah keberkahan ya kira-kira. Ya, menurut saya malah itu 90% malah dari situ. 90% malah karena Dari pengabdian di keberkahan masjid ya. itu ya. Karena saya sendiri, jujur saja, saya itu secara intelektualitas juga rendah di kelas. Iya, iya. Saya ceritakan jujur. Jadi Iya. saya di kelas SMP, SD, tidak pernah saya 10 besar. Iya, iya. SD paling juara nomor 25 Iya, di antara 30 siswa. iya, iya, Kan iya. gitu. Oke, oke. Di SMP Menarik ini, menarik ini. 30 siswa Hmm. di antara 35. Iya. Di MAN itu juara 43 di antara 45 siswa. Oke, oke. Maka secara intelektualitas kita memang tidak rasional kemudian kalau saya kemudian bisa menempuh pendidikan sampai jenjang tertinggi gitu. Sehingga itu saya yakini kalau tidak berkat rahmat Allah dan birrul walidain, doa orang tua, maka saya kira sulit itu sulit untuk terkabul kan begitu. Dan yang pasti ada sebuah kesungguhan untuk menimba ilmu, itulah yang menjadikan Allah memberikan kemudahan saya kira ya sampai selesainya S3. Nah, yang ingin saya gali nih, ini karena yang menarik ini sebagai marbot ya, sebagai pengabdi di masjid, S1, S2, S3 itu pun ketika jadi dosen juga menjadi ketua takmir. Ini yang menjadi menarik. Sampai hari ini. Rumahnya itu, sahabat, rumahnya beliau itu kebetulan sebelahnya musola Gandeng persis di Malang. Maka ini saya kira keajaiban gitu. Nah, apakah selain doa khusus itu tadi ya, selain doa khusus itu, apakah memang hatinya Mas Kuku ini terpaut dengan masjid? Ya, kalau terpaut dan tidak itu Allah yang tahu ya. Cuma konsep motivasi kami memang kita berharap bisa mengambil hadis Nabi yang rajulun qalbun mu'allaqun fil masajid. Kita ingin berharap saya termasuk golongan yang dimaksud Nabi adalah orang yang cinta, yang taat, yang hatinya terkait dengan masjid. Oke. Inginnya begitu. Memang uniknya begini ya, tadi yang sampaikan tadi, ketika kami mengambil rumah di Malang, itu sebenarnya saya tahu ketika dulu saya tanya pada pengembang, itu musolanya di mana Bapak? Oh, musolanya ada di sebelah sini, blok ini. Sudah, saya tak mencoba menjauh dari musola. Itu saya sudah saya rencanakan, saya tak menjauh dari musola dan biar tidak begitu dekat dengan musola. Nah, maka kemudian saya ambil blok nomor 28 pada masa itu. Ambil 28. Ternyata saya dengar 1 bulan kemudian ada informasi dari pengembang perumahan kalau musolanya dipindah. Musola dipindah di nomor blok D nomor 27. Jadi rumah saya itu 28. Akhirnya gandeng lagi dengan musola. Oke. Nah, dari proses perjalanan yang panjang itu saya kira pasti mengalami sebuah hal yang saya katakan spiritualis atau metafisik. Pernah enggak mengalami sebuah keterjadian yang irasional, yang tidak masuk akal dalam proses kehidupan? Iya. Sebenarnya itu banyak ya yang sulit kita gambarkan, yang sulit kita rasionalkan. Karena memang ya nasib kita, masa depan kita memang rata-rata banyak dipenuhi dengan keberkahan itu. Suatu hari saya itu naik bis pada masa itu kan kuliah S1 naik bis. Itu saya pas duduk itu bersama dengan ada seorang nenek tua. Nenek tua. Duduk di samping saya, kemudian saya tawari, saya ngobrol dan sebagainya. Beliau berpesan begini pada saya, "Nak, hati-hati. Sampean istiqomah, sing temen. Lek sampean temen, sampean dadi wong. Sampean temen, sampean dadi wong. Lek enggak, ya sampean iso enggak dadi wong. Maksud dalam arti dadi wong itu mungkin ya orang yang terpelajar lah, orang yang berpendidikan lah, mungkin begitu. Lek sampean bisa temen dan istiqomah. Saya cuma minta doanya saja, Bu, Mbah, nyuwun dungane mawon dari panjenengan. Semoga istiqomah." Ibu ini tidak kenal. Saya tidak kenal, saya sama sekali tidak kenal. Ya itu di perjalanan itu 2 kali saya itu. 2 kali dengan orang yang sama? Tidak, beda. Orang yang berbeda. Tapi dengan nada-nada yang hampir mirip. Intinya mengajak saya untuk istiqomah. Sing temen, kalau diberikan pekerjaan sing temen, hati-hati, ojo sampai menyalahgunakan amanah yang diberikan. Hati-hati.
Saya sering diwanti-wanti begitu. Dan dari orang yang tidak dikenal. Tidak kenal. Bisa jadi malaikat atau bisa jadi Nabi Khidir. Bisa jadi kan gitu kan. Kita Nah, ini menarik, saya kira ada satu perjalanan yang irasional, saya kira. Orang yang tidak dikenal di dalam bis dan memberikan petuah untuk bagaimana nanti hidup bisa amanah, bisa istiqomah dan seterusnya ya, tadi yang saya disampaikan. Nah, ada enggak satu hal ya, kira-kira ketika sudah mau doktor ya, atau proses menyelesaikan dokter itu, ada enggak hal yang irasional? Ya memang begini. Saya mengawali S1, S2 di masjid itu memang penuh tantangan. Bagaimana saya harus mengabdi di masjid ketika teman-teman lagi santai, lagi bisa bersenang-senang. Saya ingat masjid, harus terikat oleh masjid. Saya harus bangun subuh setiap hari begitu, ngepel, nyapu, dan setiap hari begitu. Nah itu anggap saja itu cirakat lah. Anggap itu cirakat saya. Saya tidak berharap jadi apa, yang penting tugas saya, amanah saya sebagai seorang mabud kita jalankan. Ya terkadang dalam hati itu ada bisikan-bisikan, sampai kapan saya seperti ini terus? Sampai kapan saya seperti ini terus? Bahkan pada masa itu seangkatan saya itu sudah banyak yang lulus, punya yang pulang kampung. S2-nya? Setelah S1. Setelah S1 lulus, itu teman-teman pulang kampung. Dan saya itu ikut pulang kampung pada masa itu. Sehingga saya sudah pamitan dengan pengurus masjid, sudah pamitan. Ternyata saya mencari lapangan kerja, mencari lowongan pekerjaan sebagai guru agama di Kabupaten Trenggalek. Ada berapa kali saya, hampir 9-10, tidak ada yang terima saya sebagai guru. Lamaran saya sarjana, itu saya masukkan di sekolah-sekolah, tidak ada yang terima. Sehingga pesan orang tua, kembalilah ke masjid tadi, kembalilah ke Kediri tadi. Oke, ini Mas Kukuh, saya kira di segmen ini ya yang terakhir, apa yang bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat Obras ini untuk yang pecinta ilmu, yang sedang tholabul ilmi, yang sedang meraih cita-citanya, apa yang kira-kira bisa tersampaikan untuk sahabat-sahabat Obras? Saya teringat satu hadis Nabi. Malu fakulun muyasirun lima khalaqallahu. Lakonono, lakukanlah apa yang di hadapanmu sekarang. Segala sesuatu itu dimudahkan untuk diciptakan. Jadi apapun pekerjaan kamu hari ini, lakukanlah dengan penuh ikhlas, dengan penuh kesabaran, dengan penuh semangat, tanpa berharap engkau nanti akan jadi apa. Biar Allah yang jadikan, entar kita jadi apa. Tapi kesabaran, keikhlasan kita benar-benar diuji di situ. Nah, itu saya coba. Bagaimana saya berharap ketika saya menumpuk S1 di masjid sampai lulus, kemudian saya melanjutkan S2 lagi, tetap di masjid, tetap jadi seorang marbot dengan keikhlasan yang saya mencoba untuk ikhlas ya. Kadang hati itu mencoba untuk tidak ikhlas juga, tapi mencoba untuk bagaimana saya itu harus sabar dan ikhlas melihat usia semakin bertambah, terus tinggalnya tetap di masjid. Nah, setelah itu kemudian saya ingat ada beberapa patah menyampaikan itu, pokoknya selama ada niat dan tekad, pasti semua akan tercapai. Terima kasih Mas Dr. Kukuh Santosa MPDI, luar biasa obrolan kita, dan akan kita sambung di pertemuan-pertemuan yang lain. Terima kasih atas kerauhannya di obrolan cerdas spiritual Obras ini. Sahabat-sahabat Obras, obrolan cerdas spiritual, banyak hal yang sudah kita bicarakan, tapi ada beberapa kalimat yang saya kira perlu saya sampaikan di dalam obrolan kita pada hari ini, yaitu adalah ketika kita mempunyai sebuah cita-cita, ketika kita mempunyai keinginan, lakukan dengan penuh keikhlasan, penuh istiqomah, dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik suatu saat. Yang kedua, saya kira kita harus selalu terikat dengan masjid, atau selalu kita harus mengabdi kepada masjid, karena masjid adalah rumahnya Allah. Ketika kita mengabdi ke masjid, ke rumahnya Allah, Allah akan memberikan kelapangan di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saya kira lakukan apa yang hari ini kalian bisa dan maksimalkan yang terbaik, maka kalian akan mendapatkan buah pada waktunya. Sahabat-sahabat Obras yang saya banggakan, yang saya hormati, ikuti terus obrolan ini dan kita akan ketemu di episode-episode yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.